Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Masih kita dalam pembahasan kitab Durusun fi Ramadan, dan sekarang kita berada di halaman 94, Khitamu Syahri Ramadan, penutup bulan Ramadan. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan kepada kita, dan Allah adalah zat yang maha mulia, maha dermawan, ibadah-ibadah yang mulia di penghujung bulan Ramadan ini untuk menutup bulan Ramadan, yang dengan ibadah tersebut iman kita bertambah, ibadah-ibadah kita sempurna, nikmat kita sempurna dengannya. Ibadah tersebut adalah diantaranya al-istighfar, takbir, zakatul fitr, salatul aid. Istighfar, mohon ampun kepada Allah, bertakbir, zakatul fitr, dan salat aid. Istighfar bisa menambal kekurangan-kekurangan dalam ibadah kita dan juga bisa menghapuskan dosa-dosa, menambal puasa kita yang tersobek atau tercacati dengan lagu, kesia-siaan, dan rofath. Maka katakanlah sebagaimana apa yang diucapkan oleh Al-Abawan, Nabi Adam dan istrinya Hawa alaihimassalam. Di dalam surah Al-A'raf ayat 23, Allah menghikayatkan perkataan mereka, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami telah menzalimi diri-diri kami. Apabila Engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, sungguh kami termasuk orang yang merugi. Dan ucapkanlah pula sebagaimana yang dikatakan oleh Zunnun, Nabi Yunus alaihi salam. Fanada fil zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Surah Al-Anbiya ayat 87. Maka Zunnun berdoa di kegelapan yang berlapis-lapis. Kegelapan malam, kegelapan di dalam perut ikan paus, kegelapan di tengah lautan. Apa yang beliau katakan? Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau, maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Dan istighfar ini penutup amalan-amalan saleh seluruhnya. Salat, haji, qiyamul lail ini ditutup dengan istighfar. Begitu juga majlis ilmu ditutup dengan istighfar. Maka selayaknya begitu pula puasa di bulan Ramadan ditutup dengan istighfar. Adapun takbir, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan takbir tersebut di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 185. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Agar kalian melengkapi bilangan, melaksanakan sesuai dengan jumlah bilangan dalam beribadah, di antaranya saum 30 hari atau sebulan, atau kalau bulannya 29 maka kita selesaikan sebanyak yang Allah tetapkan. Dan agar kalian bertakbir kepada Allah, membesarkan Allah terhadap apa yang Allah telah berikan petunjuk kepada kalian. Maksudnya terhadap apa yang Allah telah berikan taufik kepada kalian berupa puasa, qiyam, dan yang lainnya dari ketaatan-ketaatan di bulan ini. Kemudian bentuk atau lafaz takbir
yang datang dari sebagian sahabat radhiyallahu anhum. Di antaranya yang pertama, Allahu akbar, la ilaha illallah. Wallahu akbar, walillahil hamd. Ini dari Umar, Ali dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum. Keluarkan Ibnul Munzir dalam Al-Awsat. Juga Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf. Kemudian yang kedua, lafadznya Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari sahabat Ibnu Mas'ud. Yang ketiga, Allahu akbar kabira. Dikeluarkan Imam Al-Baihaqi dalam Sunanul Kubra dari Salman radhiyallahu anhu. Maka bertakbir waktunya dari ghurubi syams lailatul Aid ila shalah. Terbenamnya matahari di malam Aid sampai salat Aid. Jahron fil masajid wal aswaq wal buyut. Dengan cara dikeraskan, dijaharkan di masjid-masjid, di pasar-pasar, di rumah-rumah. Wan nisa'u yukabbirna sirran hatta su'udi khatibil Aid al-minbar. Sedangkan perempuan mereka bertakbir secara sir, pelan-pelan, hingga naiknya khatib Aid ke atas minbar. Maksudnya hingga berkhutbah ya. Dan salat Aid hukumnya fardu kifayah. Apabila sebagian sudah melakukan salat, maka gugurlah dosa dari yang lainnya. Ini pendapat yang rajih kata Syekh. Dan juga ada pendapat bahwa dia fardu ain bagi setiap orang. Ini juga perkataan yang kuat kata beliau. Kemudian selanjutnya wal iktisal, mandi. Ini disyariatkan untuk salat Aid seperti salat Jumat, hendak salat Jumat. Imam Malik mengeluarkan riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa beliau mandi untuk salat Aid sebelum beliau berangkat ke musalla. Ini sebagaimana dikeluarkan Imam Malik Muwatta dengan sanad yang sahih. Dan salat Aid tidak ada salat nafilah baik sebelumnya ataupun setelahnya. Kalau seseorang sudah datang ke musalla, maka dia duduk, tidak salat. Baik sudah terbit matahari ataupun tidak terbit matahari, belum terbit matahari. Akan tetapi kalau salat Aidnya dilaksanakan di masjid, maka dia salat tahiyatul masjid. Ini pendapat yang sahih kata Syekh. Dan barang siapa yang mendapatkan satu rakaat bersama imam, maka dia mengganti satu rakaat yang dia luput darinya. Dan barang siapa yang mendapati kurang dari satu rakaat, maka dia mengganti 2 rakaat. Dan barang siapa yang terluput sama sekali dari salat Aid ini, maka tidak mesti dia mengqadha. Kemudian beliau Syekh menutup dengan doa dari durus ini, dari ad-dars yang mengenai khitam syahri Ramadan ini. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa jami'a a'malina salihah. Ya Allah, terimalah dari kami puasa kami, salat kami, dan seluruh amalan-amalan soleh kami. Allahumma khtum lana syahra Ramadan bi ghufranika waj'al ma'alana ila jannatik wa a'idna min uqubatika wa niranik. Ya Allah, tutupkanlah bagi kami bulan Ramadan ini dengan ampunan-Mu dan jadikanlah tempat kembali kami ke surga-surga-Mu dan lindungilah kami dari siksaan-Mu dan neraka-Mu. Wallahu a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.